Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Lulu, selamat siang teman-teman. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi yaitu mengenai batas maksimum pemberian kredit yang beranggotakan Aldiansah Wijanarko NPM 078, Lia Nadia Sufitri NPM 098, Karmita Miftahul Jana NPM 100, dan saya sendiri Nida Pandita NPM 138. Apa sih itu BMPK? BMPK itu batas maksimum pemberian kredit yang merupakan batas maksimum penyediaan dana yang diperkenankan untuk dilakukan oleh bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam tertentu. Penyediaan dana adalah penyediaan fasilitas kredit, surat berharga, penempatan antar bank, penyertaan, dan transaksi rekening administratif. Di slide selanjutnya ada cakupan dan dasar penghitungan batas maksimum pemberian kredit atau BMPK. Pos-pos yang diperhitungkan dalam menentukan batas maksimum pemberian kredit atau legal lending limit adalah yang pertama, kredit yang diberikan. Pelanggaran BMPK dihitung berdasarkan bagi debit. Pengertian bagi debit tidak termasuk bunga akrual pada pos rupa-rupa aktiva dan tunggakan bunga pada rekening administratif. Yang kedua, ada surat berharga. Penghitungan BMPK untuk pembelian surat berharga dengan Note Purchase Agreement atau NPA dan pengambil alihan dalam rangka anjak piutang didasarkan pada harga perolehan, yaitu harga nominal dikurangi dengan diskonto yang diterima. Dalam penghitungan pelanggaran atau pelampauan BMPK adalah didasarkan pada harga perolehan saat pembeli atau didasarkan nilai pasar untuk surat berharga yang tercantum di neraca bank. Yang ketiga, ada penempatan pada bank lain. Perhitungan pelanggaran BMPK penempatan antar bank atau pada bank lain didasarkan pada nominal kecuali sertifikat deposito dan surat berharga yang dinilai berdasarkan harga perolehan. Penempatan ini dapat berupa giro, deposito, call money, kredit, sertifikat deposito, dan surat berharga. Yang keempat, ada penyertaan. Pelanggaran pelampauan BMPK untuk pos ini didasarkan pada jumlah dana yang ditanamkan oleh bank dan didasarkan pada nilai penyertaan yang tercatat di neraca tanpa adanya penyediaan dana berupa cash outflow. Penyertaan dalam hal ini hanya pada lembaga keuangan dan tidak melalui pasar modal. Untuk penyertaan bank pada non-lembaga keuangan hanya diperkenankan dalam rangka penyertaan modal sementara untuk mengatasi kegagalan kredit. Penyertaan modal sementara dalam rangka restrukturisasi kredit dikecualikan dalam penghitungan BMPK. Dan yang terakhir, ada transaksi rekening administratif. Untuk pos ini terdiri dari garansi yang diberikan dan risiko kredit yang dari transaksi derivatif. Garansi yang diberikan berupa warkat penerbitan jaminan, akseptasi atau endorsement, irrevocable LOC atau SKBDN, akseptasi vessel import, penjualan surat berharga dengan syarat repo, stand LOC, dan garansi lainnya. Pelanggaran BMPK untuk garansi yang diberikan didasarkan pada nilai nominal, sedangkan risiko kredit dan transaksi derivatif didasarkan pada nilai risiko kreditnya. Perhitungan risiko kredit dari transaksi derivatif didasarkan atas unrealized gain yang dimungkinkan tidak jadi diterima apabila pihak counterparty melakukan one prestasi. Gain yang dimaksud adalah selisih nilai pasar atau mark to market value terhadap nilai kontrak. Marking to market untuk memperoleh nilai risiko kredit yang dilakukan bank pada akhir hari. Di slide selanjutnya yaitu ada pos-pos pengecualian dalam penghitungan batas maksimum pemberian kredit atau BMPK. Dalam memperhitungkan BMPK suatu bank ada beberapa pos yang tidak perlu diperhitungkan, yaitu pertama, ada penanaman dana pada sertifikat Bank Indonesia dan surat hutang pemerintah Indonesia. Yang kedua, penanaman dana yang diterbitkan atau dijamin oleh pemerintah Indonesia atau dijamin oleh Bank Indonesia. Misalnya, skim penempatan dana BI, skim Jaksim 7-CEPA, skim GSM 102-CCA USDA, skim EFIC Australia, skim US Exim Amerika, skim CWB Kanada, skim penggerak sektor real atau PT Askrindo sebagai penyalur, dan lain-lain. Yang ketiga, penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur untuk mengatasi kegagalan kredit atau restrukturisasi kredit. Selanjutnya, saya Karmita. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, Mbak Nida, yaitu tentang
penyedia dana yang dijamin oleh cash collateral. Penyedia dana ini yang dijamin dengan SBLC yang dianggap cash collateral dikecualikan dalam BMPK, namun harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu yang pertama syaratnya bank telah melaporkan mengenai aktiva produktif yang dijamin SBLC dan realisasi pencairan SBLC. Kemudian syarat yang kedua, SBLC harus diterbitkan atau dijamin oleh prime banks yang memiliki peringkat minimal A dari lembaga pemeringkat internasional. Kemudian yang ketiga, jangka waktunya harus mengcover jangka waktu aktiva produktif plus 90 hari. Kemudian yang keempat, SBLC harus dicairkan selambat-lambatnya 90 hari setelah debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank atau pada saat kredit bermasalah. Kemudian yang kelima, bila SBLC tidak bisa dicairkan, maka penyedia dana ini menjadi diperhitungkan oleh BMPK. Kemudian yang keenam, khusus tagihan kepada prime banks yang berperingkat A dikecualikan dari perhitungan BMPK sebab dianggap tidak berisiko. Selanjutnya, penempatan dana antar bank yang dijamin oleh pemerintah sepanjang bank tempat penempatan memenuhi syarat penjaminan. Penjaminan pemerintah diberikan kepada kewajiban bank, bukan aset bank. Kewajiban tersebut bagi setiap bank berbadan hukum Indonesia. Oleh karena itu, bila kewajiban bank tempat bank tertentu menempatkan dananya itu dijamin oleh pemerintah, berarti aset bank yang menempatkan akan terhindar dari resiko. Dengan demikian, aset tersebut dikecualikan dari perhitungan BMPK. Khusus penempatan pada bank asing tersebut sebagai prime banks atau berperingkat minimal A, maka kita dapat keluarkan dari perhitungan BMPK. Kemudian yang terakhir itu ada pengambil alihan atau negosiasi vessel ekspor berjangka yang diterbitkan atas dasar berjangka Usance LC yang masih berlaku dan diaksep oleh prime banks di luar negeri. Kemudian selanjutnya yaitu pihak tidak terkait, yaitu peminjam atau kelompok peminjam di luar pihak terkait. Pengaturan BMPK untuk pihak tidak terkait ditetapkan untuk peminjam individual atau kelompok peminjam ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama itu ada 30% dari modal sejak 31 Desember 2001, yang kedua 25% dari modal selama tahun 2002, kemudian yang ketiga ada 20% dari modal sejak Januari 2003. Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa bagi debitur yang terkena pelanggaran atau pelampauan BMPK, baik secara individual maupun kelompok, perhitungan BMPK hanya dikenakan atas pelanggaran secara kelompok. Yang dimaksud peminjaman individual adalah nasabah perorangan atau perusahaan atau badan yang memperoleh satu atau lebih penyediaan dana. Kelompok peminjam adalah sejumlah peminjam yang satu sama lain mempunyai keterkaitan dalam hal yang pertama itu kepemilikan, yaitu induk perusahaan memiliki saham anak perusahaan sebesar 25% atau lebih. Perusahaan memiliki saham perusahaan lain sebesar 25% atau lebih. Kemudian yang kedua, kepengurusannya itu direksi, komisaris atau pejabat eksekutif suatu perusahaan atau merupakan komisaris, direksi, atau pejabat eksekutif perusahaan lain. Kemudian yang ketiga, hubungan keuangan, yaitu suatu perusahaan bertindak sebagai penjamin penyedia dana yang diterima perusahaan lain atau yang memberikan bantuan keuangan kepada perusahaan lain sehingga mengakibatkan adanya pengendalian usaha lain salah satu perusahaan tersebut. Bila suatu perusahaan memberikan corporate guarantee kepada perusahaan lain, maka kedua perusahaan tersebut tergabung dalam kelompok peminjam karena terdapat perusahaan yang bertindak sebagai penjamin. Sementara untuk perusahaan A yang memberikan pinjaman kepada perusahaan B, sehingga perusahaan A menjadi turut serta dalam mengendalikan perusahaan A, maka kedua perusahaan tersebut tergabung dalam kelompok peminjam. Namun perlu diperhatikan juga bahwa hubungan sebagai supplier dengan buyer
dalam bentuk pemberian peminjam bukan yang dimaksud dalam kelompok peminjaman ini. Selanjutnya yaitu penentuan batas maksimum pemberian kredit. Penentuan BMPK bagi sebuah bank itu berfungsi untuk pengaturan portofolio kredit perbankan agar tidak terakumulasi pada satu kelompok atau individual dalam pemberian kredit, sebab konsentrasi kredit pada kelompok atau individu tertentu akan mengandung risiko yang sangat besar bagi bank. Nah, konsep BMPK ini merupakan seperti konsep ilmu investasi, yaitu diversifikasi investasi yang nantinya akan menurunkan risiko. Dalam realisasinya, Bank Indonesia menentukan bahwa pemberian kredit kepada nasabah harus dibedakan antara pihak terkait dan pihak tidak terkait dengan bank. Kemudian untuk pihak terkait itu adalah peminjam atau kelompok peminjam yang mempunyai keterlibatan dengan bank. Contoh dari pihak terkait itu seperti pemegang saham bank perorangan sebesar 10% atau lebih. Kemudian pemegang saham berbentuk perusahaan atau badan sebesar 10% atau lebih. Kemudian anggota dewan komisaris, anggota direksi, keluarga sampai derajat kedua dalam garis lurus maupun garis ke samping dari pihak A, C, dan D. Kemudian perorangan sebagai pemegang saham perusahaan sebagaimana dimaksud dalam poin B yang memiliki saham lebih dari 25%. Kemudian pejabat bank, kemudian perusahaan yang dimiliki oleh pihak-pihak sebesar 10%, kemudian perusahaan yang secara operasional, pengawasan, dan dalam pengambilan keputusan dipengaruhi oleh pihak-pihak A sampai dengan G, kemudian anak perusahaan bank dengan kepemilikan bank lebih dari 25% modal perusahaan atau apabila bank mempengaruhi perusahaan. Saya Lia Nadia Sufitri NPM 098 pada slide yang selanjutnya yaitu tentang pelampauan batas maksimum pemberian kredit atau disingkat dengan BMPK. Nah, pelampauan BMPK ini adalah selisih lebih antara persentase BMPK yang diperkenankan dengan persentase penyediaan dana terhadap modal bank pada saat tanggal laporan dan tidak termasuk dalam pelanggaran batas maksimum pemberian kredit. Nah, di sini terdapat formulasi pelampauan bank maksimum pemberian kredit, di mana penyediaan dana pada tanggal laporan BMPK itu dibagi dengan modal pada tanggal laporan BMPK, kemudian dikalikan 100% dan dikurangi batas maksimum pemberian kredit. Kemudian, bank dianggap melampaui batas maksimum pemberian kredit apabila bank melakukan penyediaan dana itu melebihi persentase maksimum karena perubahan-perubahan yang terjadi setelah penyediaan dana realisasi. Pelampauan batas maksimum pemberian kredit yang terjadi akibat gejolak nilai kurs dan atau penurunan modal bank atas penyediaan dana yang telah diberikan itu tidak dikategorikan sebagai pelanggaran batas maksimum pemberian kredit. Kurs yang menjadi dasar adalah kurs neraca bank pada akhir bulan. Pada slide yang selanjutnya yaitu tentang pelanggaran batas maksimum pemberian kredit atau disingkat dengan BMPK. Pelanggaran BMPK ini adalah selisih lebih antara persentase BMPK yang diperkenankan dengan persentase penyediaan dana bagi modal bank pada saat pemberian dana. Nah, kemudian pelanggaran BMPK dapat dilihat apabila pada saat bank melakukan realisasi penyediaan dan telah melebihi persentase maksimum. Nah, selanjutnya untuk menentukan ini itu diperlukan formulasi sebagai berikut, di mana penyediaan dana pada saat pemberiannya itu dibagi dengan modal pada saat pemberian penyediaan dana dikalikan 100% kemudian dikurangi dengan batas maksimum pemberian kredit. Untuk itu, bank harus menolak realisasi dana yang dilakukan debiturnya. Apabila berdasarkan perhitungan dengan formula di atas, bank akan mengakibatkan terjadinya
pelanggaran BMPK. Penolakan ini bisa dilakukan bila dalam perjanjian sebelumnya itu memberikan pernyataan tentang klausal ini. Kemudian dengan memperhatikan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa bank-bank yang tidak memiliki modal atau bahkan capital adequacy ratio-nya itu negatif, secara otomatis itu melakukan pelampauan dan pelanggaran BMPK. Bank yang memiliki CAR sebesar 0 atau minus itu dilarang untuk memberikan kredit atau penempatan dana pada umumnya, kecuali itu telah mendapat persetujuan pemerintah untuk mengikuti program rekapitulasi perbankan. Saya Aldiansah Wijanarko, NPM 078, akan melanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu pelaporan akuntansi pelanggaran BMPK. Pelaporan mengenai posisi BMPK harus dilakukan bank komersial kepada bank sentral, pihak terkait, pihak tidak terkait. Laporan tersebut menyangkut pelampauan BMPK maupun pelaporan pelanggaran BMPK. Secara rinci, yang pertama laporan pelanggaran BMPK kepada pihak terkait. Yang kedua, laporan pelanggaran BMPK kepada pihak tidak terkait. Yang ketiga, laporan pelampauan BMPK kepada pihak tidak terkait. Yang keempat, laporan penyediaan dana dan pelampauan BMPK kepada pihak terkait. Slide berikutnya terdapat dua kasus atau ilustrasi tentang pelaporan BMPK. Yang pertama, kasus A, pelanggaran BMPK pihak terkait. PT Bank Permata Hati memiliki modal sebesar 150 miliar periode 31 April 2018. Modal tersebut sebesar 40% sahamnya dimiliki oleh saudara Umar Bakri. Pada tanggal 10 Januari 2019, Bank Permata Hati telah menyetujui permohonan kredit saudara Umar Bakri sebesar 24 miliar dengan jangka waktu 5 tahun. Grace periode 1 tahun, tingkat bunga 18%. Komitmen kredit ini dicairkan secara bertahap sebagai berikut. Pencairan tahap 1 pada tanggal 15 Januari 2019. Pencairan tahap 2 pada tanggal 15 Maret 2019. Pencairan tahap 3 pada tanggal 15 Mei 2019. Pencairan tahap 4 pada tanggal 15 Juli 2019. Dana yang dicairkan setiap tahap adalah 6 miliar. Slide berikutnya yaitu pembahasan. Umar Bakri adalah pemilik 40% saham Bank Permata Hati. Artinya memiliki lebih besar dari 10% modal di setor ke bank. Dengan demikian, Umar Bakri digolongkan dengan pihak terkait, sebab itu BMPK harus ditaati oleh bank adalah 10%. Pada tanggal 15 Mei 2019, PT Bank Permata Hati telah melakukan pelanggaran BMPK karena telah melakukan pencairan dana melebihi BMPK bagi pihak terkait. Pemberian kredit pada pihak terkait maksimum 10% dari modal bank, yaitu 150 miliar kali 10%, yaitu 15 miliar. Dengan demikian, sampai dengan tanggal 15 Mei 2019, Bank Permata Hati telah melanggar BMPK sebagai berikut. Pencairan tahap 1 pada tanggal 15 Januari 2019 yaitu sebesar 6 miliar. Tahap 2 pada tanggal 15 Maret 2019 6 miliar. Tahap 3 pada tanggal 15 Mei 2019 6 miliar. Total dana yang dicairkan yaitu sebesar 18 miliar. BMPK pihak terkait 10% dari modal bank sebesar 15 miliar. Pelanggaran BMPK pihak terkait yaitu 18 miliar dikurangi 15 miliar menjadi 3 miliar. Pelanggaran BMPK dalam persen 18 miliar dibagi 150 miliar dikali 100%. Lalu dikurangi 10%, menghasilkan 2%. Berikut tabel 16.1 laporan pelanggaran BMPK pihak terkait.
periode 31 Mei 2019. Nama pinjaman Umar Bakri, hubungan keterkaitan dengan bank. Pemilik 40% saham. Tanggal 15 Mei 2017. Penyediaan dana dalam rupiah sebesar 18 miliar. Modal KPMM sebesar 150 miliar. Pelanggaran BMPK dalam rupiah 3 miliar. Dalam persen 2%. Kasus B, laporan pelampauan BMPK. Bank Permata Hati memiliki modal 150 miliar telah memberikan komitmen untuk memenuhi permintaan kredit PT Duta Anggada sebesar 40 miliar dengan jangka waktu 1 tahun. Akad kredit ditandatangani tanggal 10 Januari 2019. Permasalahan timbul pada Januari 2019, debitur yang bersangkutan telah melakukan penarikan seluruh plafon yang diberikan. Sedangkan modal bank untuk posisi akhir Mei 2019 ternyata menurun menjadi 140 miliar. Bagaimana posisi BMPK dan pelaporannya periode 31 2019? Pembahasannya sebagai berikut. PT Duta Usaha adalah pihak tidak terkait dengan bank. Dalam hal ini BMPK untuk pihak tidak terkait dengan bank sampai dengan 31 Desember 2018 adalah 30% dari modal bank. Kemudian pada akhir Mei 2019 ternyata terjadi penurunan modal bank yang menyebabkan pemberian kredit kepada PT Duta Usaha mengalami pelampauan BMPK. Laporan pelampauan BMPK pihak tidak terkait pada kasus B. Nama pinjaman PT Duta Usaha, penyedia dana dalam rupiah sebesar 40 miliar. Pelampauan BMPK dalam rupiah 2 miliar. Dalam persen 1,43%. Selanjutnya, action plan dan pelaksanaannya. Bila bank melakukan pelanggaran BMPK atau pelampauan BMPK, maka bank wajib menyusun action plan. Action plan ini memuat upaya-upaya untuk menyelesaikan pelanggaran dan pelampauan BMPK dengan target waktu penyelesaiannya. Target waktu penyelesaian pelanggaran BMPK dalam waktu 1 bulan, sedangkan pelampauan BMPK diselesaikan dalam waktu 9 bulan. Action plan ini wajib mendapat persetujuan BI. Setelah memberikan laporan action plan, bank juga wajib memberikan laporan pelaksanaannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.